Pada video kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan kedatangan klan Hun sang pencuri celana dalam di pegunungan pemakaman langit, lalu bagian dalam gunung tiba-tiba mengungkapkan lapisan kabut hitam, kemudian kabut hitam ini menyelimuti tempat tersebut hingga akhirnya itu berubah menjadi terowongan spasial yang besar, sekejap banyak aura jahat dan perkasa segera melonjak darinya, lalu kabut hitam meloncat di langit dan langsung memotong sinar matahari, dan dengan segera suhu di sekitarnya turun dan semacam aura gelap dan dingin segera menyebar. Setelah itu kabut hitam bergejolak di langit dan sosok Hun Tiandi pun muncul entah dari mana, lalu matanya menyapu pasukan besar di bawah dan senyum segera muncul di wajahnya, kemudian dirinya pun segera berkata, pegunungan pemakaman langit ini sudah lama tidak seramai ini. Sementara itu Nihility Devouring Flame dan 4 orang suci iblis dari klan Hun dan banyak ahli klan Hun lainnya juga muncul di belakang Hun Tiandi. Lalu tampaknya klan Hun juga menyadari pertempuran hari ini, oleh karena itu dirinya juga telah menggerakkan cukup banyak ahli. Sedangkan di sisi lain Lei Ying pun berteriak dingin ke arah Hun Tiandi, sebaiknya dirinya mengembalikan batu Gio kuno dari 3 klan mereka, karena jika tidak maka mereka pasti akan menyerang alam Hun di masa depan. Saat ini ekspresinya tenggelam saat dirinya melihat Hun Tiandi yang muncul. Tentu saja kehilangan batu giok telah menyebabkan dirinya menjadi sangat marah, dan secara alami dirinya tidak bisa menahan amarah di hatinya setelah dirinya melihat pihak lain. Sementara itu Hun Tiandi pun tertawa terbahak-bahak di hadapan teriakan marah Lei Ying. Lalu dirinya pun segera berkata, mungkin tidak akan ada orang yang memiliki kekuatan untuk melakukannya di dunia pada saat ini. Setelah itu dirinya pun mengabaikan Lei Ying saat matanya terlempar ke arah Xiao Yan. Lalu dirinya berbicara dengan suara yang samar, apa yang Xiao Yan rencanakan? Apakah Xiao Yan akan menggunakan batu giok kuno untuk ditukar dengan orang yang Xiao Yan inginkan? Atau apakah Xiao Yan akan dengan paksa merebutnya? Mata Xiao Yan pun tidak bergeser saat dirinya menatap ke arah Hun Tiandi dan perlahan berkata, Xiao Yan ingin bertemu dengan ayahnya. Tentu Hun Tiandi pun melirik Xiao Yan setelah mendengar perkataannya, lalu dirinya segera melambaikan lengannya dan ruang di belakangnya segera berfluktuasi, kemudian suara rantai segera terdengar. Setelah itu sebuah penjara yang terbentuk dari kabut hitam muncul di langit. Saat ini ada sosok tua yang duduk di dalam dan banyak rantai terjerat erat di sekelilingnya seperti ular berbisa. Tentu saja mata Xiao Yan pun terfokus pada sosok tua itu saat penjara ini muncul. Bahkan tubuh Xiao Yan pun pada saat ini tanpa sadar bergetar, meskipun sedikit buram, namun darah yang mengalir di dalam tubuh Xiao Yan segera memberitahunya, jika sosok itu memang ayahnya, dan sudah puluhan tahun telah berlalu, dan kepala klan yang berjiwa tinggi itu telah menjadi sosok tua berambut putih, bahkan tubuhnya yang semula kuat kini telah menjadi kurus dan rapuh. Tentu dirinya benar-benar telah dipenjara selama beberapa dekade, sehingga membuat tubuh Xiao Yan pun terus bergetar ketika dirinya melihat rantai logam berat pada sosok tua itu. Lalu gelombang demi gelombang niat membunuh liar melonjak di dalam hatinya. Setelah itu Xiao Yan pun mengepalkan tinjunya erat-erat dan membiarkan kukunya menekan telapak tangannya, lalu tetesan darah tanpa sadar keluar dari tangannya dan jatuh ke tanah, sedangkan mata merah darah Xiao Yan tiba-tiba berbalik ke arah Hun Tiandi ketika dirinya berkata, jika Xiao Yan memiliki kesempatan untuk melakukannya, maka Xiao Yan akan membalikkan klan Hun. Suara Xiao Yan serak dan rendah dan pada saat yang bersamaan ada fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan menyebar dalam gelombang seperti mode dengan Xiao Yan di tengah, dan dengan segera awan gelap bergejolak dan guntur meraung, lalu para ahli dari klan Hun tiba-tiba memiliki ekspresi kaku setelah fluktuasi spiritual dipancarkan, bahkan Hun Tiandi akhirnya memiliki ekspresi yang sedikit berubah. Jelas dirinya tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan benar-benar melonjak sampai sedemikian rupa dalam waktu setengah bulan, lalu dirinya pun segera menyadari bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini berada di keadaan di. Lalu suara Hun Tiandi pun rendah dan dalam ketika dirinya memuji Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan ini benar-benar sungguh hebat, lalu ada niat membunuh yang samar dari dalam perkataannya.
dan Xiao Yan saat ini akhirnya membuatnya merasa sedikit terancam. Sementara itu sosok tua yang diikat dengan kuat oleh rantai logam di dalam sangkar tiba-tiba bergetar ketika mendengar kata-kata Xiao Yan, lalu dirinya perlahan mengangkat kepalanya dan ekspresi keruh muncul di matanya. Namun akhirnya mereka berhenti pada pemuda berpakaian hitam yang melayang di langit tidak jauh. Kemudian tubuhnya langsung menegang dan air mata segera turun di matanya. Lalu suara tua seraknya dipenuhi dengan kesedihan tidak tertandingi ketika dirinya menggumamkan nama Xiao Yan. Lalu seluruh tempat itu pun benar-benar sunyi dan hanya suara tua yang menyebabkan seseorang merasakan kesedihan yang tidak ada habisnya yang bergema di langit. Tentu saja Xiao Yan masih muda dan lemah pada saat mereka berpisah pada saat itu, namun perpisahan pada waktu itu telah berlangsung selama beberapa dekade, sehingga kebencian telah memenuhi hati pemuda itu selama jangka waktu yang lama ini. Lalu Xiao Yan telah berlatih dengan sekuat tenaga melarikan diri dari kematian berkali-kali sambil menembus batasnya, dan semua itu hanya untuk menyelamatkan ayahnya yang pernah menyayanginya, dan dirinya sangat ingin membiarkan ayahnya sekali lagi menikmati hidup di masa tuanya. Sementara itu Gu Yuan dan yang lainnya pun terdiam saat dirinya melihat pemuda kurus di udara. Tentu mereka tahu cukup banyak tentang masa lalu Xiao Yan, oleh karena itu mereka dengan jelas memahami betapa banyak usaha dan pengorbanan yang telah Xiao Yan lakukan. Meskipun orang biasa hanya dapat melihat pencapaian yang luar biasa dari Xiao Yan, namun mereka telah melupakan berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang tersembunyi di bawah pencapaian yang mencolok ini. Sementara itu Lei Ying pun menghela nafas pelan dan bergumam, orang ini benar-benar seorang pria sejati, bahkan tidak ada seorang pun di klan Lei yang dapat dibandingkan dengan Xiao Yan, apalagi Xiao Yan mampu perlahan naik dari pemuda yang lembut pada saat itu hingga menjadi raksasa, yang bahkan harus mereka anggap serius. Selain itu Xiao Yan juga perlu melarikan diri dari para pembunuh yang telah dikirim klan Hun selama periode waktu ini. Tentu saja perjalanan yang sulit tidak hanya gagal menyebabkan pemuda itu mengalami kematian dini, akan tetapi malah menjadi batu asa baginya untuk melangkah ke jalan yang kuat. Tentu saja mereka semua mengakui, jika mereka pasti tidak akan dapat melakukan yang lebih baik daripada Xiao Yan jika mereka berada di posisinya. Dan bagaimanapun juga Xiao Yan hanya mengandalkan dirinya sendiri, bahkan klan Xiao yang dulu menonjol tidak meninggalkannya dengan kekayaan apapun. Saat ini para ahli dari klan Lei pun terdiam dihadapkan dengan desahan lembut dari Lei Ying. Tentu mereka benar-benar tidak dapat membantahnya. Sementara itu Sun Er menggigit jok motor Supra ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Kemudian matanya yang cantik tanpa kemerahan saat dirinya melihat punggungnya yang bergetar berulang kali. Tentu dirinya bisa merasakan emosi yang melonjak di hati Xiao Yan, dan dirinya sangat menyadari upaya yang dilakukan oleh Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Sementara itu di sisi lain sosok tua di dalam penjara itu mengangkat tangannya dengan susah payah, lalu matanya menatap tajam pada pemuda berpakaian hitam itu. Dan dirinya masih bisa melihat beberapa jejak pemuda saat itu di wajah saat ini yang sudah matang. Tentu saja sosok putranya yang pernah dirinya banggakan benar-benar sekali lagi muncul di hadapannya, sehingga air matanya pun terus mengalir dari matanya sebelum akhirnya dirinya tiba-tiba menerkam ke depan. Tentu suaranya benar-benar serak saat dirinya meraung memerintahkan Xiao Yan untuk pergi. Karena setelah dipenjara oleh klan Hun selama bertahun-tahun maka dirinya jelas menyadari betapa mengerikannya klan Hun itu. Bahkan Do Huang atau bahkan Do Zong yang bisa mendominasi kekaisaran Jiama pada saat itu hanya dianggap biasa di tempat ini. Dan kekuatan seperti itu cukup untuk menyebabkan seseorang merasakan keputusasaan. Sementara itu Xiao Yan pun menatap sosok tua yang ditahan di rantai logam berat. Lalu sesaat kemudian Xiao Yan tersenyum dan mengangkat kepalanya. Setelah itu Xiao Yan pun menghirup udara dalam-dalam, dan terlepas dari beberapa banyak kesulitan yang dirinya derita namun ayahnya setidaknya masih hidup. Lalu melihat hal tersebut Hun Tiandi pun tertawa samar dan berkata, ini adalah sebuah pemandangan yang menyentuh. Lalu matanya melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, mungkin Xiao Yan seharusnya berterima kasih kepada klan Hun. Karena ayah Xiao Yan memiliki bakat yang biasa-biasa saja,
dan jika dirinya berlatih secara normal maka dirinya tidak akan bisa mencapai kelas Do Huang seumur hidupnya, dan untuk memungkinkan dirinya hidup dengan aman sampai saat ini, maka mereka telah memberinya cukup banyak pil obat dari klan Hun, karena jika tidak maka kecelakaan seperti itu mungkin sudah lama terjadi kepadanya. Gu Yuan dan yang lainnya pun mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Hun Tiandi. Namun di sisi lain senyum muncul di wajah Xiao Yan, lalu Xiao Yan pun mengangguk dengan lembut dan tertawa sebelum akhirnya berkata, Hun Tiandi dapat yakin bahwa Xiao Yan akan mengingat bantuan besar ini, sedangkan Lei Ying dan yang lainnya pun terkejut saat mereka melihat senyum di wajah Xiao Yan, dan rasa dingin yang pekat naik di dalam hati mereka. Tentu mereka menyadari seseorang dengan tampilan garang tidaklah menakutkan. Justru sebaliknya orang yang menakutkan adalah seseorang yang mampu menjaga senyum di wajahnya, sementara niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Menanggapi senyum dari Xiao Yan, wajah Hun Tiandi pun sedikit berkedut, karena bakat Xiao Yan sama mencoloknya dengan Xiao Xuan pada saat itu, namun kekejaman Xiao Yan ini sangat jelas melampaui Xiao Xuan. Lalu Hun Tiandi menatap mata merah darah dari Xiao Yan dan dirinya dengan jelas mengerti, jika kata-kata yang diucapkan Xiao Yan sebelumnya bukanlah kata-kata kemarahan belaka, dan jika Xiao Yan diberikan kesempatan, maka Hun Tiandi dipercaya bahwa Xiao Yan pasti akan memusnahkan seluruh klan Hun sampai tidak ada yang tersisa, namun kemungkinan akan sangat sulit untuk kesempatan seperti itu muncul. Sementara itu Xiao Yan pun mengepalkan tangannya dan sebuah batu giok kuno melintas dan muncul, dan itu adalah giok Toshi yang terakhir yang dipegang Xiao Yan. Tentu Xiao Yan tidak mencoba menggunakan batu giok palsu, dan hal ini karena Xiao Yan mengerti bahwa metode ini tidak akan berhasil pada ahli seperti Hun Tiandi. Lalu Xiao Yan pun segera bertanya, apakah mereka ingin bertransaksi? Saat ini keserakahan dan keinginan melintas di mata Hun Tiandi saat dirinya melihat batu giok kuno di tangan Xiao Yan, karena begitu dirinya mendapatkan bagian terakhir dari batu giok ini, maka dirinya akan mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno Toshi dan kemudian membukanya, dan pada saat itu dirinya akan benar-benar melompat menjadi penguasa dunia ini begitu dirinya mendapatkan pil di embrio di dalamnya. Sehingga pada saat itu apa yang disebut aliansi akan seperti semut di matanya. Sementara itu kelompok Lei Ying menjadi jauh lebih tegang setelah melihat Xiao Yan mengeluarkan batu giok ini, namun tidak ada yang mengucapkan apapun untuk menghentikan Xiao Yan pada saat ini, dan dari penampilan Xiao Yan sebelumnya dirinya kemungkinan akan berbalik melawan siapapun yang mencoba menghentikannya untuk menyelamatkan ayahnya saat ini. Sementara itu Hun Tiandi pun menarik matanya dan perlahan mulai berbicara, dirinya berkata, mereka akan menukar orang dan batu giok bersama-sama, dan Xiao Yan tentu mengerti betapa sederhananya bagi Hun Tiandi untuk membunuh ayahnya, oleh karena itu Xiao Yan sebaiknya tidak membiarkan Hun Tiandi melihat Xiao Yan melakukan trik apapun. Xiao Yan pun melirik Hun Tiandi dan dirinya segera merentangkan tangannya. Setelah itu batu giok kuno perlahan bangkit di bawah kendalinya. Melihat hal ini Hun Tiandi juga segera melambaikan lengan bajunya dan penjara yang dibentuk oleh kabut hitam segera berserakan. Lalu pada akhirnya dirinya pun mengepalkan tangannya dan itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang meraih Xiao Zhan. Saat ini Xiao Zhan pun segera dibawa ke arah Xiao Yan di bawah kendali cahaya hitam. Setelah itu sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan dan batu giok juga melesat langsung ke arah Hun Tiandi, dan pada saat yang sama Xiao Yan menekan jari-jari kakinya di udara dan melesat ke depan, kemudian tangannya yang besar segera meraih Xiao Zhan dan kekuatan hisap meletus dan Xiao Yan segera menarik Xiao Zhan. Saat ini Xiao Yan menebas tangannya ke bawah dan aura hitam di sekitar tubuh Xiao Zhan dipotong. Sementara itu Hun Tiandi pun meraih batu giok tepat saat Xiao Yan berhasil menyelamatkan ayahnya. Bahkan dengan ketenangannya dirinya tidak bisa menahan tawa saat dirinya merasakan kehangatan di batu giok kuno ini. Apalagi sekarang batu giok kuno itu berada di tangannya dan dirinya sudah bisa melihat sendiri dirinya melangkah panggung yang dirinya impikan. Di sisi lain tubuh bersemangat Xiao Yan bergetar tanpa sadar saat dirinya menangkap Xiao Zhan. Lalu tubuhnya melintas dan dirinya dengan cepat terbang ke aliansi.
Setelah itu dirinya dengan hati-hati menurunkan Xiao Zhan, kemudian Xiao Yan pun segera memanggil ayahnya yang saat ini tampak sangat lemah. Setelah melarikan diri dari pengekangan dan diselamatkan terjadi dalam sepersekian detik bagi Xiao Zhan, maka dirinya pun baru saja memulihkan fokusnya dan segera melihat wajah yang berada di dekatnya, kemudian tangannya yang gemetar segera menyentuh wajah Xiao Yan, lalu sikap ketakutan itu seolah-olah dirinya takut ini hanyalah ilusi, dan hal ini terjadi terlepas dari dirinya yang terus-menerus berharap hari ini akan datang. Sementara itu Xiao Yan yang melihat Xiao Zhan dari dekat, membuat matanya benar-benar menjadi merah, kemudian kedua kakinya berlutut di depan Xiao Zhan sehingga mengakibatkan bahkan batu besar di bawahnya telah berakhir dengan banyak retakan. Xiao Yan pun segera meminta maaf karena ayah telah menderita selama ini, sementara itu tangan Xiao Zhan pun menyentuh wajah Xiao Yan dengan gemetar, lalu dirinya merasakan kehangatan dan air mata mengalir tidak terkendali. Dan adegan ini menyebabkan semua orang di sekitar merasa sedih. Setelah itu Xiao Zhan pun bertanya, apakah ini benar-benar Xiao Yan anakku yang suka mencuri uang di dompet? Tidak lama setelah itu Xiao Zhan pun segera menyeka air matanya, dan dirinya pun buru-buru mengangkat Xiao Yan berdiri, lalu melihat wajah ini yang telah menjadi lebih dewasa maka dirinya pun berkata, sebaiknya Xiao Yan cepat bangun. Karena semua ini terjadi karena ayah memang tidak berguna, dan di balik perkataannya itu wajahnya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi senang, karena hal yang sangat ingin dilihat seorang ayah adalah pertumbuhan dari anaknya, lalu orang yang paling dirinya khawatirkan ketika dirinya ditangkap saat itu adalah putra bungsunya ini, namun anak ini adalah keajaiban dan kebanggaan terbesarnya pada saat ini. Sementara itu Xiao Yan pun menarik nafas saat dirinya melihat Xiao Zhan yang berantakan dan tampak jauh lebih tua dibandingkan dengan saat itu, lalu Xiao Yan pun dengan lembut berkata kepada ayahnya, kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua semuanya menunggu ayah, dan Xiao Yan dapat membawa ayah menemui mereka setelah permasalahan ini selesai, dan sekarang bagaimanapun tolong izinkan Xiao Yan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Lalu setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiao Yan pun menoleh dan berbicara kepada para ahli dari Sky Mansion Aliansi di sampingnya. Xiao Yan memerintahkan para ahli ini untuk melindungi ayahnya. Tentu saja puluhan ahli Sky Mansion itu yang telah mencapai puncak kelas Douzun segera menjawab dengan hormat setelah mendengar hal ini, dan dengan segera mereka pun bergerak dan muncul di sekitar Xiao Zhan lalu memberinya perlindungan yang ketat. Tentu saja Xiao Zhan pun terkejut saat dirinya melihat adegan ini, apalagi orang-orang di sekitarnya ini semuanya memiliki aura yang kuat dan menakutkan, dan mereka dianggap cukup kuat bahkan di dalam klan Hun, namun dirinya merasa ketidakpercayaan yang besar di dalam hatinya. Hal itu terjadi ketika dirinya melihat para ahli ini di matanya sangat hormat ketika berbicara dengan Xiao Yan. Jadi mungkinkah putra muda yang dulu dirinya perlu lindungi sudah menjadi sekuat ini? Sementara itu Xiao Yan pun menarik emosi di dalam hatinya, lalu Xiao Yan berkata agar ayah tidak perlu khawatir karena mereka akan menjaganya. Xiao Yan pun tersenyum sedikit ke arah Xiao Zhan sebelum akhirnya berbalik, kemudian niat membunuh yang sangat gelap dan dingin segera muncul di mata Xiao Yan. Dan keinginan membunuh di dalam hatinya telah mencapai tingkat yang kaya dan tidak terkendali. Sementara itu Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka saat Xiao Yan berbalik, lalu ada rasa dingin yang melonjak di mata mereka ketika mereka menatap ke arah klan Hun, apalagi saat ini klan Hun ini telah berhasil mengumpulkan semua potongan Gyoktoshi, sehingga mereka pasti tidak boleh dibiarkan pergi dengan mulus. Sementara itu Xiao Yan pun menurunkan dagunya di hadapan tatapan mereka, kemudian dirinya dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Hun Tiandi yang memegang batu Gyokuno dan tertawa liar ke arah langit. Setelah itu sebuah busur ganas segera terbentuk di sudut mulut Xiao Yan, dan dengan segera setelah itu Xiao Yan pun tersenyum dan berbicara dengan lembut ketika memerintahkan semuanya untuk menyerang. Lalu niat membunuh yang melonjak menyebar ke seluruh tempat saat kata-kata itu terdengar, dan beberapa teriakan keras bergema di seluruh langit dan pada waktu yang hampir bersamaan, mereka yang berasal dari klan Gu, klan Lei dan klan Yan,
bahkan klan Hun mulai mengaktifkan formasi dengan kecepatan seperti kilat, sehingga pilar Douqi yang menakutkan menyerang awan dari segala arah. Sementara itu senyum di wajah Hun Tian perlahan ditarik saat dirinya berdiri di langit, dirinya pun segera berkata, sepertinya mereka semua memang tidak mau menyerah, lalu dirinya pun segera menunduk untuk melihat kelompok Xiao Yan, dan sepertinya Hun Tian tidak terkejut dengan serangan mendadak mereka, tentu dirinya juga mengerti bahwa Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya pasti tidak akan hanya duduk diam dan menonton klan Hun mereka mendapatkan 8 keping batu giok dan berhasil membuka istana dewa kuno. Di sisi lain mata Lei Ying pun sangat marah saat dirinya berteriak ke arah Hun Tiandi. Dirinya memerintahkan Hun Tiandi agar segera menyerahkan batu giok kuno itu, karena jika tidak maka mereka pasti akan bergandengan tangan dan meratakan klan Hun. Lalu Hun Tiandi pun tanpa sadar tertawa setelah mendengar hal ini, kemudian dirinya membalikkan tangannya dan menyimpan batu giok kuno di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu dirinya pun segera tersenyum dan berkata, Hun Tiandi benar-benar ingin tahu tentang bagaimana mereka berakhir dalam situasi ini jika mereka memiliki kemampuan. Di sisi lain wajah Gu Yuan pun sedalam air, kemudian dirinya berkata, mereka tidak akan membiarkan Hun Tiandi dengan mudah membuka istana dewa kuno. Setelah itu tubuhnya perlahan naik ke udara saat fluktuasi mengerikan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya, sehingga awan gelap pun dengan cepat berkumpul di langit saat guntur meraung, sedangkan Xiao Yan, Lei Ying, Yan Jin dan para ahli yang lebih kuat dari bintang 5 doseng dari 3 klan besar dan aliansi Sky Mansion segera naik ke langit. Lalu aura mereka melonjak dan warna langit seketika berubah, dan dalam hal jumlah ahli tingkat atas gabungan 3 klan dan aliansi Sky Mansion tidak akan kalah dengan klan Hun, sehingga tidak mungkin untuk mengatakan dengan mudah siapa yang akan muncul sebagai pemenang jika mereka bertarung. Sementara itu di sisi lain Hun Tiandi pun tertawa, lalu dirinya lanjut berkata, Hun Tiandi sudah mengatakan sebelumnya dengan kehancuran klan Xiao tidak akan ada lagi orang yang bisa menghentikan klan Hun. Lalu Hun Tiandi pun mengerutkan kening dan baru saja dirinya akan berbicara tiba-tiba saja Lei Ying yang pemarah segera berteriak dengan suara yang dalam. Lei Ying berkata kepada Hun Tiandi, mengapa dirinya mengatakan begitu banyak omong kosong kepadanya. Kemudian dirinya pun segera berteriak ke semua anggota klan Lei. Sebaiknya segera menggunakan formasi 9 naga langit petir. Seketika banyak ahli dari klan Lei pun menjawab dengan wajah dingin dan tegas setelah mendengar teriakan dari Lei Ying. Lalu dengan segera banyak sinar cahaya perak terang naik di dalam tubuh mereka, dan dengan cepat berkumpul menjadi awan petir yang perkasa di langit. Lalu cahaya perak pun menyala hingga akhirnya itu berubah menjadi naga petir berukuran 10.000 meter. Lalu guntur yang menggelegar pun menyebabkan tanah seketika bergetar, dan saat naga petir muncul dirinya dengan kejam bertabrakan dengan pasukan besar klan Hun di langit di bawah kendali banyak ahli dari klan Lei. Sementara itu di sisi lain Yan Jin menjerit dingin setelah klan Lei menyerang, kemudian dirinya pun segera memerintahkan semua anggota klan Yan untuk mengeluarkan teknik langit pembakaran yang agung, dan seketika api mengerikan pun segera melonjak seolah-olah itu dimaksudkan untuk membakar seluruh tempat ini, dan pada akhirnya nyala api pun berubah menjadi lautan api yang bergulir yang menyapu ke arah klan Hun. Lalu klan Gu juga enggak mau kalah sebelum akhirnya membentuk cermin kuno yang menutupi seluruh tempat, sehingga sinar cahaya mengalir dari atasnya, dan dengan segera setelah itu pilar cahaya yang sangat besar segera ditembakkan ketika anggota klan Gu mengeluarkan teknik cermin dewa kuno. Tentu semua serangan meletus pada saat ini, dan fluktuasi energi dengan mudah menghancurkan pegunungan yang menjulang tinggi di sekitarnya dan tidak meninggalkan apapun di belakang. Sementara itu menyaksikan serangan ganas bergegas dari bawah dengan mata yang acuh tak acuh saat dirinya berdiri di langit, lalu suara gemerincing rantai dipancarkan dari awan hitam yang menutupi area di belakangnya. Setelah itu banyak suara bentrok muncul, dan rantai hitam yang tidak terhitung jumlahnya melesat keluar dari dalam awan hitam dan dengan cepat membentuk jaring di langit. Kemudian awan hitam pun bergejolak di atas rantai, dan tiba-tiba banyak wajah ganas muncul di jaring hitam dan terus-menerus mengeluarkan teriakan tajam yang menyedihkan.
lalu banyak serangan pun segera runtuh saat jaring hitam terbentuk, dan seluruh tempat bergetar hebat di bawah tabrakan yang mengerikan itu. Kemudian tanah retak membentuk banyak selokan besar seperti garis retakan, sedangkan jari hitam runtuh setelah badai menakutkan di langit berangsur-angsur menyebar, namun itu berhasil memblokir semua serangan dari bawah sebelum akhirnya runtuh, dan kekuatan menakutkan dari klan Hun sekali lagi terungkap di sini. Sementara itu kaki Gu Yuan pun menginjak ruang kosong, lalu dirinya segera berkata kepada Hun Tiandi, kali ini biarkan mereka berdua memutuskan pemenangnya. Lalu tubuhnya tiba-tiba melesat ke awan sementara teriakan keras menyebar ke area dalam jarak puluhan ribu kilometer. Sementara itu Hun Tiandi tersenyum tipis dan tubuhnya bergerak dan langsung muncul di depan Gu Yuan. Tentu dirinya mengerti bahwa mereka berdua adalah perwakilan terkuat dari kedua faksi, dan keduanya benar-benar harus saling menahan karena jika tidak maka formasi kedua belah pihak akan runtuh. Di sisi lain Lei Ying dan Yan Jin pun berteriak keras setelah melihat Gu Yuan turun tangan untuk menahan Hun Tiandi. Lalu para ahli dari 3 klan dan aliansi Sky Mansion pun bergegas keluar dari belakang, dan banyak ahli dari klan Hun juga terbang keluar dari awan hitam, dan dengan segera setelah itu pertarungan besar yang intens pun meletus di langit. Kemudian Lei Ying dan Yan Jin memiliki target yang jelas dan mereka langsung mengunci Nihility Devouring Flame. Selain Hun Tiandi yang terkuat di klan Hun adalah Nihility Devouring Flame, dan di sisi lain hanya mereka berdua dari sisi aliansi yang digabungkan yang bisa menghentikannya. Sementara itu Nihility Devouring Flame pun tertawa dingin setelah melihat mereka menyerang ke arahnya, lalu dirinya melambaikan lengan bajunya yang besar dan api hitam naik dengan cara yang mengerikan dan langsung menyerang duo Lei Ying. Lalu dengan segera kekuatan melahap yang menakutkan pun menyebar. Sementara itu dengan semakin banyaknya ahli yang bertukar pukulan, saat ini seluruh pegunungan pun mulai bergetar hebat, dan adegan itu menyebabkan ekspresi orang-orang di kejauhan mengalami perubahan besar dalam ekspresinya. Lalu di sisi lain Xiao Yan tanpa ekspresi saat dirinya melemparkan telapak tangan dan menghancurkan tubuh spiritual seorang elit Douzun, kemudian tubuhnya segera melintas dan dirinya muncul di depan ahli lainnya. Lalu setiap kali Xiao Yan menyerang akan ada ahli dari klan Hun yang dirinya kalahkan, bahkan beberapa ahli Do Seng telah terluka parah dan dipaksa mundur dari tangan Xiao Yan setelah beberapa pertukaran. Meskipun Xiao Yan tidak menyerang para ahli dari klan Hun yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat, namun saat ini Xiao Yan ingin membunuh paling banyak ahli dari klan Hun dengan kecepatan tercepat. Dan dengan efisiensinya jumlah dari klan Hun yang terbunuh di tangan Xiao Yan dalam beberapa menit telah mencapai 2 digit, tentu manfaat yang dibawa oleh jiwa keadaan juga telah terungkap dalam pertarungan ini. Lalu aura pembunuh yang kaya segera menutupi tubuh Xiao Yan, kemudian Xiao Yan pun mengulurkan tangannya ke kabut darah setelah mengalahkan bintang 3 elit Do Seng. Lalu dirinya mengepalkan tangannya dan fragmen jiwa yang tersisa diuapkan menjadi ketiadaan, namun sebuah riak tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan tepat saat dirinya baru saja membunuh elit Do Seng dari klan Hun ini, dan api hitam pekat segera melonjak dan itu berubah menjadi tombak hitam yang dengan kejam menyerang ke bagian belakang kepala Xiao Yan. Namun ketika tombak hitam itu masih beberapa sentimeter di belakang kepala Xiao Yan justru terlempar dengan suara dentang, dan adegan ini muncul seolah-olah ada penghalang yang tidak terlihat di sekitar Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun segera menoleh dan matanya melihat ke arah sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hitam. Meskipun Xiao Yan tidak dapat dengan jelas melihat penampilannya, namun perasaan dari jiwa keadaan dinya memungkinkan Xiao Yan untuk segera mengenali sosok tersebut, dan Xiao Yan segera menyadari bahwa itu adalah kepala aula jiwa, dan ini adalah Hun Mi-seng yang telah melarikan diri dengan jejak jiwanya setelah tubuhnya dibunuh oleh Xiao Yan saat itu. Kemudian Xiao Yan pun segera berkata, Hun Mi-seng memang masih hidup. Hun Mi-seng di dalam api hitam pun mengungkapkan sepasang mata merah yang penuh kebencian saat menatap ke arah Xiao Yan, lalu suaranya yang gelap dan dingin disertai dengan kekejaman pun segera terdengar saat dirinya mulai berbicara. Dirinya berkata kepada Xiao Yan, dirinya tidak akan mati dengan mudah,
karena Tuan Nihility Devouring Flame telah membantu dirinya membuat tubuh dengan nyala esensinya, sehingga dirinya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan dirinya yang pada saat itu. Sementara itu sebuah busur pun terbentuk di atas wajah sedingin es Xiaoyan setelah mendengarkan kata-kata ini. Di sisi lain tangan Hun Miseng pun gemetar ketika dirinya berteriak kepada Xiaoyan, sebaiknya dirinya menyerahkan hidupnya kepada Hun Miseng. Lalu api hitam pekat pun langsung berubah menjadi rantai api hitam besar 1000 meter yang dengan licik menembak ke arah Xiaoyan seperti ular ganas. Xiaoyan pun tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang dalam menghadapi serangan Hun Miseng ini. Dan dirinya hanya mengucapkan satu kata pecah dan fluktuasi spiritual yang tidak terlihat tersapu setelah suara Xiaoyan terdengar, kemudian rantai api hitam pun segera runtuh hampir seketika, dan bahkan nyala api hitam di atasnya benar-benar menjadi sangat redup. Tentu serangan spiritual dari jiwa keadaan Di adalah sesuatu yang bahkan bintang 8 Doseng tidak berani meremehkannya. Meskipun Nihility Devouring Flame telah menghabiskan upaya besar untuk merekonstruksi tubuh Hun Miseng, namun kekuatannya paling banyak pada bintang 7 Doseng atau lebih, dan dengan begitu ada terlalu banyak kesenjangan dirinya dengan Xiaoyan saat ini, sehingga yang dibutuhkan saat ini hanyalah pertukaran singkat agar Hun Miseng dikalahkan dengan cepat. Sementara itu ekspresi Hun Miseng pun pada saat ini sedikit berubah, karena meskipun dirinya sadar bahwa Xiaoyan telah melangkah ke dalam jiwa keadaan Di, namun dirinya tidak percaya bahwa dirinya akan begitu menyedihkan di tangan pihak lain. Tentu Hun Miseng pun segera mengerti bahwa dirinya saat ini benar-benar tidak lagi cocok dengan Xiaoyan, sehingga dirinya pun segera mengatupkan giginya dan dengan cepat menarik diri mundur. Namun mata Xiaoyan pun menatap Hun Miseng dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Lalu Xiaoyan berkata, Hun Miseng tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengambil langkah maju dan ruang seketika berfluktuasi. Saat ini Xiaoyan dengan mode seperti demit segera menekan jarinya ke depan, dan langsung menembus api hitam di sekitar Hun Miseng. Lalu kekuatan menakutkan dari jiwa keadaan diterus meletus tanpa tertahan. Bahkan tubuh Hun Miseng pun tiba-tiba menegang di tengah suara terendam yang rendah dan dalam. Saat ini api hitam di sekelilingnya segera menghilang dan memperlihatkan sosok kisut di dalamnya. Meskipun tidak ada luka di kepalanya, akan tetapi mata Hun Miseng itu menjadi kosong, dan jiwanya telah benar-benar lenyap karena dipukul oleh jari Xiaoyan sebelumnya. Setelah itu Xiaoyan pun bergumam pada dirinya sendiri saat dirinya melihat jarinya. Xiaoyan tidak menggunakan Douqi dari Purifying Demonic Lotus Flame untuk membunuh Hun Miseng, namun yang Xiaoyan lakukan hanyalah mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk membunuh Hun Miseng dengan kecepatan seperti kilat, dan kekuatan yang menakutkan seperti itu memang layak memiliki sebutan Di. Lalu Xiaoyan pun bertanya-tanya, apakah ini tekanan spiritual dari keadaan Di? Atau karena kekuatan yang dirinya dapatkan dari pelajaran mencuci piring di warung Bude Yanti kemarin, atau justru karena memakan bakwan goreng buatan Bude Yanti sehingga kekuatan menjadi lebih kuat.